Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa, para pengikut, dan para pecinta channel YouTube MZT Malang Raya dimanapun Anda berada, Alhamdulillah kita bisa melanjutkan kajian-kajian kita, bisa melanjutkan pembahasan-pembahasan kita, yang mana pembahasan kita pada sesi kali ini masih membahas tentang hukum-hukum dan ketentuan-ketentuan terkait dengan talak atau perceraian. Yang mana pada video sebelumnya kita telah membahas tentang talak itu tidak bisa jatuh, tidak bisa mengena kepada perempuan yang perempuan ini statusnya sudah bukan menjadi zaujah atau belum menjadi zaujah, walaupun talak tersebut dengan model sigot taklek. Itu pembahasan yang ada pada video yang sebelumnya. Pada pembahasan kita kali ini, kita akan membahas tentang siapa sajakah laki-laki yang mana seandainya mereka itu memunculkan talak, maka talaknya itu tetap tidak terjadi. Jadi ada beberapa jenis laki-laki yang walaupun mereka itu melontarkan talak kepada istrinya, namun talaknya ini secara kacamata syariat dianggap mulgo atau dianggap sia-sia. Nah, kira-kira siapa sajakah laki-laki yang seperti tersebut, yang talaknya ini walaupun diungkapkan kepada istrinya, baik itu secara soreh atau secara kinayah atau secara tanjez atau secara taklek, talaknya ini tidak terjadi. Talaknya itu dianggap sia-sia atau mulko. Walaupun nanti akan ada beberapa rincian-rincian terkait dengan talak yang dilontarkan oleh beberapa jenis laki-laki ini ketika dalam bentuk taklek. Dalam masalah ini, dalam pembahasan ini, beliau Syekh Al-Qadhi Abu Suja Al-Asfahani dan juga Syekh Muhammad bin Qasim Al-Ghazi memberikan keterangan di dalam kitab Fathul Qorib dengan menyatakan wa arba'un la yaqa'u talaquhum. Ada 4 jenis laki-laki, yang mana 4 jenis laki-laki ini walaupun mereka itu melontarkan talak, mereka itu menyampaikan cerai kepada istrinya, la yaqa'u, talaknya mereka, cerainya mereka tetap dianggap tidak terjadi. Yaitu yang pertama adalah as-sobiyu, yaitu suami yang dia itu masih anak-anak. Jadi seandainya saja ada yang suami ini masih belum balik, namun dia sudah menikah, jadi ada anak yang dia itu mungkin kisaran usia 8 tahun, usia 9 tahun, usia 10 tahun, namun oleh walinya ini sudah dinikahkan. Entah istrinya itu sama-sama belum balik, atau istrinya itu sudah balik, seandainya saja kemudian si suami yang masih dalam keadaan sobi ini melontarkan ungkapan talak kepada istrinya. Entah talak yang dilontarkan ini secara soreh, atau secara kinayah, atau secara tanjez, atau secara talek, maka talaknya ini dianggap mulgho, talaknya itu dianggap sia-sia. Kecuali nanti dalam masalah sigot taklek yang sigot cerai, sigot talak yang dia itu secara taklek, maka ada rincian-rinciannya akan kita bahas ketika pada jenis laki-laki yang kedua. Ini yang perlu dipahami terlebih dahulu. Intinya, ketika suami itu masih dalam keadaan sobi, si suami itu masih anak-anak, dia belum balik. Seandainya saja dia memunculkan ungkapan talak kepada istrinya, maka talaknya itu dianggap sia-sia. Ini yang pertama. Kemudian laki-laki yang kedua adalah wal majnun. Suami yang dia itu dalam keadaan gila. Jadi ada suami istri yang mereka menikah dalam keadaan sama-sama waras misalkan. Lalu kemudian di tengah perjalanan rumah tangga si laki-laki ini terkena musibah, ada faktor-faktor tertentu yang menyebabkan suami ini menjadi gila. Hilang kesadarannya, hilang kewarasan akalnya, dia menjadi gila. Lalu seandainya suami yang dalam keadaan gila ini melontarkan ungkapan talak kepada istrinya, entah talaknya ini secara soreh, atau kinayah, atau tanjiz, atau taklek, maka talak yang dimunculkan oleh suami yang seperti ini, itu tidak terjadi. Alias talaknya itu dianggap sia-sia, atau biasa diistilahkan dengan sebutan mulgho. Talaknya ini la yaqa'u, talaknya ini tidak terjadi. Walaupun mungkin ya si suami yang dalam keadaan gila
Atau sekaligus juga suami yang dia itu dalam keadaan sobi. Mereka berdua, jenis dua laki-laki ini memunculkan sigot talak kepada istrinya dengan menggunakan bentuk taklek. Taklek itu maksudnya ada penggantungan dalam cerainya, ada penggantungan dalam talaknya. Entah digantungkan dengan suatu makna tertentu, atau digantungkan dengan suatu peristiwa tertentu, digantungkan dengan suatu tindakan tertentu. Ketika ungkapan ini muncul, ketika mereka dalam keadaan sobi atau mereka itu dalam keadaan majnun, saat mereka ini dalam keadaan anak-anak belum balik atau mereka dalam keadaan gila, maka talaknya tidak terjadi. Contoh misalkan begini, ada seorang suami yang dia itu masih anak-anak. Lalu si suami yang masih anak-anak ini bilang kepada istrinya, entah istrinya itu sama-sama masih anak-anak atau sudah balik. Suami ini bilang, kalau saya sudah balik, maka kamu saya cerai. Atau si suami gila sekarang. Suami gila itu bilang kepada istrinya, dalam kondisi gila dia bilang, kalau saya waras maka kamu saya talak. Maka suatu saat nanti ketika si suaminya itu betul-betul telah balik, atau si suaminya itu betul-betul telah waras dari penyakit gilanya, maka talak tidak terjadi. Walaupun memang peristiwa balik atau peristiwa waras dari kegilaannya itu sesuai dengan penggantungan yang ada pada perceraian. Namun karena ungkapan ini dimunculkan ketika mereka dalam keadaan anak-anak, ketika mereka dalam keadaan gila, maka talaknya tetap tidak terjadi. Lain halnya kalau kemudian dibalik kondisinya. Taruhlah misalkan si suami ini dulu menikah dalam keadaan sobi. Lalu kemudian dia balik. Ketika suami ini sudah balik, dia bilang, seandainya saja saya mendapatkan rezeki 5 juta misalkan, maka kamu saya talak. Padahal dulu ketika si suami ini masih anak-anak, dia sudah pernah mendapatkan rezeki sebanyak 5 juta. Hanya saja uang 5 juta itu masih dipegang oleh walinya misalkan, atau masih disimpan oleh istrinya misalkan. Si suami belum tahu peristiwa itu pernah terjadi. Tapi ketika dia itu sudah balik, dia bilang kepada istrinya, kalau saya mendapatkan rezeki 5 juta, maka kamu saya talak. Maka ungkapan ini bisa menyebabkan talaknya terjadi. Talaknya tetap jatuh kepada istrinya. Kenapa demikian? Karena ungkapan talak ini muncul ketika si suami sudah dalam keadaan balik. Lalu kemudian talak yang dimunculkan ini dalam bentuk taklek, dalam bentuk penggantungan, yang mana hal yang menggantung ini sudah pernah terjadi dulu ketika si suami ini masih dalam keadaan anak-anak. Demikian juga dengan suami yang dalam keadaan gila. Taruhlah misalkan ada suami istri mereka menikah dalam kondisi sama-sama waras. Lalu kemudian di tengah perjalanan rumah tangga suami ini terkena penyakit gila. Dia hilang waras akalnya, dia menjadi gila. Setelah beberapa saat dia gila, kemudian dia sembuh. Ketika suami ini sembuh, dia bilang sama istrinya, kalau saya mendapatkan rezeki 5 juta misalkan, maka kamu saya talak. Padahal dulu ketika dia itu masih dalam keadaan gila, dia pernah mendapatkan rezeki 5 juta. Sudah pernah. Maka talak yang barusan dilontarkan oleh si suami tetap terjadi. Kenapa demikian? Karena ungkapan ini muncul ketika mereka dalam keadaan waras. Sedangkan talak yang dimunculkan dalam keadaan waras ini dalam bentuk taklek, digantungkan dengan suatu peristiwa tertentu. Sedangkan peristiwa yang dimunculkan, peristiwa yang diucapkan oleh si suami itu sudah pernah terjadi dulu ketika mereka dalam keadaan gila. Maka menurut pandangan para ashabus syafi'i, para ulama-ulama di kalangan madhab syafi'i, para ulama syafi'iyah, menyatakan bahwa yang seperti ini tetap terjadi talaknya. Talaknya tetap jatuh kepada istrinya. Karena takleknya itu sudah pernah terjadi dulu ketika mereka itu masih anak-anak atau mereka itu dalam keadaan gila. Nah, ini kelompok kedua, ketika talaknya itu dianggap mulgho, talaknya itu dianggap sia-sia ketika mereka memunculkan talak saat mereka dalam keadaan sobi atau mereka dalam keadaan gila. Lalu kemudian kelompok yang ketiga, laki-laki atau suami ketiga,
yang seandainya mereka itu memunculkan talak namun talaknya tetap dianggap sia-sia adalah yaitu wanaimu, orang yang tidur. Jadi kalau misalkan ada orang suami, ya seorang suami yang dia itu dalam keadaan tidur, lalu kemudian misalkan dia itu mengigau, ya dia mengigau dan dalam ngigaunya itu dia bilang talak kepada istrinya, talak kepada istrinya ini yang istri sah memang. Entah talaknya itu dalam bentuk soreh, atau dalam bentuk kinaya, atau dalam bentuk apapun saja sudah. Maka talak yang dimunculkan oleh suami yang dalam keadaan mengigau ini dianggap sia-sia. Kenapa demikian? Karena memang suami yang memunculkan talak, ungkapan talak tadi itu dia dalam keadaan tidak sadar, dia dalam keadaan naim, dia dalam keadaan tidur. Nah, dari pembahasan-pembahasan ini yang tadi itu suami dalam keadaan gila, lalu kemudian suami dalam keadaan tidur, itu ungkapan talaknya dianggap sia-sia karena memang kewarasan akal sedang tidak terjadi kepada si laki-laki ini. Artinya si laki-laki tidak dalam keadaan sadar. Si laki-laki tidak dalam keadaan waras. Mereka ada satu hal yang menghalangi kewarasan akal mereka, lalu kemudian muncul ungkapan talak dari lesannya. Para ulama, terutama Syekh Ibrahim bin Muhammad Al-Baijuri yang kitabnya kami jadikan pegangan pada kesempatan kali ini, memberikan keterangan tambahan. Apakah kemudian suami yang dalam keadaan gila atau tidur saja, yang talaknya itu tidak terjadi, talaknya itu dianggap sia-sia? Apakah hanya mereka berdua saja? Beliau dalam hal ini memberikan tambahan, yaitu yang masuk dalam kategori orang gila adalah satu, orang yang dalam keadaan mabuk. Namun mabuknya ini artinya mabuk karena sebab minuman keras ya, bukan mabuk karena mabuk perjalanan, bukan. Dia mabuk karena minuman keras. Namun mabuk yang terjadi pada si suami ini sifatnya itu ghairu muta'addi. Sifatnya itu bukan disengaja. Artinya dia itu dicekoi, atau mungkin dia itu ditipu, atau mungkin dia itu diakali oleh satu teman atau mungkin sama komunitas tertentu oleh orang lain, sehingga dia kemudian dalam keadaan mabuk. Artinya bukan kemauannya dia sendiri untuk melakukan mabuk itu sendiri. Seandainya ada seorang suami yang kondisinya seperti demikian, lalu kemudian si suami ini memunculkan ungkapan talak dalam keadaan mabuk, lalu kemudian si suami ini memunculkan ungkapan talak kepada istrinya. Entah talaknya itu dalam bentuk tanjiz, artinya dia itu soreh, betul-betul mengungkapkan kamu saya talak, misalkan seperti itu. Atau mungkin talaknya itu dalam keadaan taklek atau yang lainnya. Maka talaknya tetap tidak terjadi. Kenapa demikian? Karena dia dalam keadaan mabuk, yang mabuknya itu ghairu muta'addi. Yang mabuknya itu tidak disengaja dia lakukan. Dia secara tidak mengerti meminum sesuatu atau mengkonsumsi sesuatu yang kemudian dia itu menjadi mabuk gara-gara hal tersebut. Beda lagi kalau kemudian mabuk yang terjadi pada si suami ini muta'addi. Memang dia sengaja. Dia sengaja untuk mabuk. Dia sengaja untuk ngefly. Dia sengaja untuk menghilangkan kewarasan akalnya. Entah itu dengan minuman keras, atau mungkin dengan obat-obat terlarang, atau yang lainnya. Maka seandainya kemudian dia itu di bawah pengaruh minuman keras, atau dia itu di bawah pengaruh obat-obat terlarang, lalu kemudian dia itu memunculkan ungkapan talak kepada istrinya, maka talaknya orang mabuk yang seperti ini tetap terjadi. Tetap terjadi, walaupun dia dalam keadaan mabuk. Karena apa? Karena mabuk yang terjadi pada suami ini adalah mabuk yang muta'addi, mabuk yang memang disengaja. Dia memang sengaja melakukan satu tindakan supaya dia itu hilang kewarasan akalnya, entah itu minuman keras atau mungkin karena obat-obatan terlarang, sehingga ketika muncul ungkapan talak dalam kondisi mabuk, maka talaknya tetap terjadi. Bahkan bukan hanya talak, Syekh Baijuri bahkan memberikan tambahan, wa yunfazu sa'iru tasarrufatihi kama taqaddama fi sakron al-muta'addi. Bukan cuma talak saja yang terjadi dari orang mabuk secara sengaja, bahkan semua tasarrufnya, semua tindakan-tindakan maliyah terhadap hartanya itu juga terjadi ketika mabuk tersebut adalah sengaja. Taruhlah misalkan si suami ini, misalkan ada orang laki-laki
atau yang lainnya lah misalkan, bahkan mungkin perempuan. Ada laki-laki atau perempuan yang dia itu dibawa pengaruh minuman keras. Ada laki-laki atau perempuan yang dia itu dibawa pengaruh obat-obatan terlarang. Yang mana mereka mengkonsumsi minuman keras tersebut atau mengkonsumsi obat-obat terlarang tersebut secara sengaja. Memang mereka sengaja untuk mengkonsumsi makanan-makanan dan minuman-minuman terlarang tersebut. Lalu dia mabuk. Ketika mabuk kemudian dia itu, taruhlah misalkan didatangi oleh temannya. Mobil kamu saya beli ya, misalkan. Si pemabuk ini punya mobil. Taruhlah mobilnya itu Alphard misalkan. Atau mobilnya itu Lamborghini misalkan. Lalu temannya bilang, mobil kamu saya beli ya. Oh iya, mobil Lamborghini-mu saya beli. Ini uangnya, saya beli 10.000 misalkan. Lalu kemudian si mabuk itu bilang, oh iya, bawa saja, bawa saja. Maka akad jual belinya tetap sah. Kenapa demikian? Karena dia dalam keadaan mabuk, yang mabuknya itu adalah dia lakukan secara sengaja. Menurut pandangan syariat, akad jual beli yang terjadi itu tetap dianggap sah. Sehingga mobil Lamborghini yang dia miliki itu bisa berpindah tangan kepada temannya yang telah membelinya. Walaupun dengan harga yang tidak sesuai. Dengan harga yang hanya Rp10.000 misalkan. Entah itu nanti yang mabuk itu adalah laki-laki atau yang mabuk itu adalah perempuan. Nah, ini penting untuk diketahui supaya kita tidak terjerumus kepada hal-hal yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala seperti tersebut. Karena memang tasarrufnya atau tindakan dia terhadap harta-hartanya tetap terjadi walaupun dia dalam keadaan mabuk. Taghlidhun alaih, sebagai bentuk pemberat kepada orang-orang yang melakukan mabuk, meminum minuman keras atau mengkonsumsi obat-obat terlarang dengan secara sengaja. Ini yang termasuk dalam kategori majnun. Berikutnya juga Syekh Bajuri menyatakan tentang orang yang terkena penyakit mubarsam. Orang mubarsam itu orang yang dia itu punya penyakit akal. Jadi akalnya ini ada di otaknya, ini ada penyakit yang menyebabkan dia itu menjadi orang yang tidak waras. Taruhlah misalkan kepala belakangnya ini terbentur, misalkan kepala belakangnya itu kena tinju misalkan, sehingga kemudian dia menjadi orang yang berubah kewarasan akalnya. Orang yang seperti ini, seandainya saja dia itu memunculkan talak kepada istrinya, maka talak yang dia munculkan dianggap sia-sia. Talak yang dia munculkan dianggap mulgho, tidak terjadi. Karena apa? Karena memang akalnya dalam kondisi cacat. Nah, ini yang penting diketahui. Berikutnya juga, seandainya saja si laki-laki ini dibawa pengaruh sihir. Jadi ada laki-laki yang kemudian dia itu disihir, sehingga dia itu menjadi orang yang tidak waras. Kewarasan akalnya hilang karena ada pengaruh sihir. Ketika pengaruh sihir itu memang kuat, sehingga hilang kewaras akalnya, lalu kemudian dibawa pengaruh sihir, dibawa pengaruh ilmu hitam ini, dia memunculkan ungkapan-ungkapan talak kepada istrinya, maka talak yang dimunculkan itu dianggap mulgo, dianggap sia-sia. Sehingga walaupun dia itu mengucapkan talak sampai 3, sampai 70, sampai 1000 atau berapapun juga, entah itu secara soreh, entah itu secara kinayah, entah itu secara talak yang dimunculkan oleh suami yang terkena sihir seperti ini dan hilang kewarasan akalnya, itu dianggap sia-sia alias tidak terjadi. Sehingga istrinya yang sudah ditalak ini tetap dia berstatus sebagai istri kepada laki-laki yang terkena pengaruh sihir. Beda lagi kalau misalkan sihir yang terkena kepada si suami ini bukan menembak, bukan mengena kepada kewarasan akal. Misalkan kepada organ dalam, misalkan entah itu mungkin paru-parunya, entah itu mungkin lambungnya, entah itu mungkin ususnya, entah itu mungkin tulangnya atau yang lain-lainnya. Namun akalnya tetap waras. Dia terkena sihir, namun sihirnya bukan kepada akal tapi kepada anggota yang lainnya. Seandainya kemudian si laki-laki ini memunculkan ungkapan talak kepada istrinya, maka talak yang dia lontarkan tetap terjadi. Ini bedanya. Karena kalau yang tadi adalah kewarasan akal yang diganggu. Tapi kalau yang barusan kita bahas, bukan kewarasan akal yang diganggu, tapi anggota tubuh yang lainnya. Nah, ini penting untuk diketahui oleh semuanya, sehingga kita bisa menjadi mengerti tentang beberapa kasus yang terjadi di sekeliling kita. Bisa lebih hati-hati dan bisa lebih waspada dari beberapa contoh-contoh kejadian yang telah terjadi di sekitar kita semuanya. Mudah-mudahan kita semuanya tetap dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.
Nah ini sudah ada 3 jenis laki-laki yang talaknya itu mulgho, talaknya itu sia-sia. Kemudian jenis laki-laki yang keempat, yang talaknya itu dianggap mulgho, talaknya ini dianggap sia-sia, adalah laki-laki atau suami yang mukroh. Suami yang dipaksa untuk mentalak istrinya dengan catatan, talak yang mukroh ini adalah bighairi haqqin. Talak yang dimunculkan oleh laki-laki yang dipaksa ini adalah bighairi haqqin, bukan berlandaskan kebenaran, bukan beralasan sesuatu yang bisa dilegalkan oleh syariat. Kalau memang ada seorang suami yang dipaksa, yang paksaannya ini sifatnya adalah zalim kepada si suami, supaya si suami ini mentalak istrinya, maka talak yang dimunculkan dianggap sia-sia. Talak yang dimunculkan dianggap mulgho, tidak terjadi. Kenapa demikian? Karena memang si suami dalam kondisi dipaksa. Dia diancam kalau sampai tidak mentalak istrinya, maka dia akan disakiti misalkan, atau dia diancam dan ancamannya terjadi misalkan, maka talak yang dimunculkan dianggap tidak terjadi, dianggap sia-sia. Beda lagi kalau misalkan paksaan yang dimunculkan, paksaan yang dia terima itu bihaqqin, berdasarkan kebenaran, berdasarkan suatu alasan yang legal menurut kacamata syariat, maka talak yang dimunculkan tetap terjadi. Contoh yang dimunculkan oleh kitab Fathul Qorib, bentuk paksaan yang legal secara kacamata syariat, yaitu beliau menyatakan wasuratuhu kama qala jam'un ikrahul qadi lil muli ba'da muddatil ila ala tolak, yaitu seperti seorang qadi atau seorang hakim yang memaksa seorang suami supaya mentalak istrinya setelah si suami ini melakukan ila. Jadi ada satu tindakan suami istri itu yang namanya ila. Ila itu yaitu si suami ini bersumpah tidak akan menggauli istrinya pada durasi waktu tertentu. Seandainya ada seorang suami yang bersumpah seperti demikian, dia bersumpah tidak akan menggauli, tidak akan melakukan hubungan badan, tidak akan melakukan jima dengan istrinya dalam durasi sekian bulan misalkan. Nanti ada babnya sendiri, masalah ila ini ada pasalnya sendiri. Misalkan seperti itu. Maka si suami ini pertama kali akan dimediasi oleh pihak hakim, oleh pengadilan, supaya dia itu membatalkan sumpahnya. Artinya dia itu melakukan hubungan badan dengan istrinya. Tentunya dengan membayar kafaratul yamin, tentunya dengan membayar kafarat sumpah, karena dia melanggar sumpahnya dia sendiri. Seandainya saja si suami ini tidak mau melakukan hubungan badan, tetap dia bersikukuh untuk tidak melakukan hubungan badan dengan istrinya, maka pilihan yang kedua adalah dia harus mentalak istrinya. Seandainya si suami ini tidak mau mengambil pilihan kedua, dia melakukan hubungan badan tidak mau, dia mentalak istrinya juga tidak mau, maka hakim atau qadhi, bahasa kitabnya tadi itu qadhi itu harus memaksa. Ya, jadi si qadhi itu wajib untuk memaksa suami supaya dia mentalak istrinya. Kenapa hal ini menjadi wajib? Karena supaya si istri itu tidak tergantung. Dia ketika disumpah oleh suaminya untuk tidak dikumpuli, tidak dilakukan hubungan badan, otomatis si istri, si perempuan ini akan menggantung. Seakan-akan dia itu istri, tapi seakan-akan dia di sisi yang lain seakan-akan juga bukan istri. Dan hal yang seperti ini merupakan bentuk kezaliman besar dari seorang suami kepada istrinya. Sehingga menjadi wewenang wajib bagi si hakim, bagi si qadhi untuk memaksa laki-laki tersebut supaya menceraikan istrinya. Nah, ini paksaan seperti ini adalah paksaan yang legal menurut kacamata syariat. Dan seandainya paksaan itu legal, maka talak yang dimunculkan tetap terjadi dan memang seperti itulah aturannya. Nah, inilah para pemirsa, para pengikut dan para pecinta channel YouTube MZT Malang Raya, kajian yang bisa kita baca, bisa kita bahas pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan kajian dan pembahasan ini bisa memberikan pencerahan kepada kita semuanya, memberikan tambahan informasi untuk kita semuanya, tambahan ilmu untuk kita semuanya, dan mudah-mudahan apa yang kita bahas, apa yang kita pelajari betul-betul menjadi ilmu yang manfaat, menjadi ilmu yang barokah, dan mudah-mudahan keluarga kita semuanya, anak cucu kita semuanya senantiasa dijaga oleh Allah Ta'ala, dan mudah-mudahan mereka menjadi orang-orang yang soleh, orang-orang yang solihah, menjadi orang-orang yang berguna untuk keluarganya,
berguna untuk orang-orang sekelilingnya, dan yang lebih utama lagi bisa membanggakan hati kekasih kita baginda Nabi besar Muhammad SAW. Amin ya rabbal alamin.